datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga
ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku sembah padamu karena kasih-Mu yang besar. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, berkati mamaku dan juga papaku serta semua keluargaku. Di saat kami dapat cobaan, di saat kami rasa bahagia, di dalam doa Mama
Saat kami berkumpul, Tuhan Yesus ada di tengah kami. Kami bersatu hati, merendahkan diri, mencari hadirat-Mu. Kau bertahta di atas keluargaku. Kau berkati dan berikan pertolongan. Tuhan Yesus, kami yakin Tuhan pasti buka jalan. Saat kami berkumpul, Tuhan Yesus ada di tengah kami. Kami bersatu hati, merendahkan diri, mencari hadirat-Mu. Kau bertahta di atas keluargaku. Kau berkati dan berikan pertolongan. Tuhan Yesus, gembala keluargaku. Kami yakin Tuhan pasti buka jalan. Kami yakin bergandengan tangan, Tuhan buka jalan. Kami buka jalan kami. Kau bertahta di atas keluargaku. Kau berkati dan berikan pertolongan. Tuhan Yesus gembalaku. Tuhan Yesus, gembala keluargaku. Kami yakin Tuhan pasti buka jalan. Ku yakin Tuhan sakti. Kami yakin Tuhan pasti buka jalan. Shalom, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Haleluya, kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus kita semua luar biasa. Puji dan syukur kepada Tuhan
kalau hari ini kita boleh sama-sama kita mempersiapkan diri, kita mau beribadah bersama. Namun sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya menghimbau untuk Bapak Saudara boleh mengajak seluruh anggota keluarganya untuk sama-sama kita beribadah, memuji meninggikan nama Tuhan. Dan juga saya menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara boleh menggunakan pakaian yang rapi untuk kita boleh sama-sama menghargai hadirat Tuhan pada hari ini. Terima kasih, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh sama-sama kami datang, kami mempersiapkan hati kami, kehidupan kami untuk kami boleh beribadah bersama untuk memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, kami serahkan jalannya ibadah sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, dari awal sampai pada akhirnya. Kami rindu biar kiranya Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kami, melawat kami, menjamah kami, memulihkan setiap kehidupan dan hati kami, biar kami senantiasa terus ada di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kayak Tuhan, kami boleh sama-sama kami datang bersama dengan keluarga kami untuk kami datang memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar kiranya ini yang menjadi seru dan doa kami pada hari ini. Biar kiranya semua kami bawa dan kami serahkan di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita semua sidang jemaat Tuhan yang siap untuk memuji, memuliakan Tuhan dan diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis adalah gereja yang diberkati untuk memberkati. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Haleluya. Marilah sama-sama kita mau satukan hati kita untuk kita mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Haleluya. Biar kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita dan keluarga. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sama-sama katakan bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, amin, di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sama-sama katakan bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman,
saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman di dalam Tuhan. Terima kasih, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Keluarga kerajaan Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena di pagi yang indah ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah walaupun secara online. Kami tahu ya Tuhan, saat kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan berkenan ditemui. Bapa Surgawi, kami mau berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang sakit saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan jamahan-Mu melalui kuasa bilur-bilur-Mu, sehingga jemaat yang sakit akan disembuhkan. Begitu juga kami mau berdoa untuk jemaat yang menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, segala permasalahan yang ada Tuhan campur tangan dan akan didapatkan jalan keluar. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani sepanjang ibadah ini. Baik yang melayani di dalam bidang musik, yang melayani puji-pujian, yang melayani firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara, sehingga dengan firman yang disampaikan, Engkau berbicara kepada hati kami, apa yang menjadi kehendak-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gembala sidang kami Ibu Joyce. Berikan kepada Ibu Joyce kesehatan yang baik ya Tuhan. Berikan roh hikmat pewahyuan juga ya Tuhan. Berikan kebijaksanaan yang dari Tuhan, sehingga hamba-Mu ini mampu menggembalakan domba-domba-Mu ini. Berikan juga ya Tuhan, visi yang dari Tuhan. Berikan juga hal-hal yang dibutuhkan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga melalui kehidupan Ibu Joyce nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mau serahkan ya Tuhan untuk anggota keluarga dari Ibu Joyce. Berikan kesehatan ya Tuhan, berikan kesehatian, sehingga keluarga Ibu Joyce bisa bersama-sama mendukung pelayanan di GBI Cimanggis. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para staf yang ada di GBI Cimanggis ya Tuhan. Biarlah juga ada kesatuan hati di dalam melayani. Biarlah pelayanan-pelayanan ini mendatangkan kebaikan dan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk jemaat GBI Cimanggis dimanapun berada. Biarlah Tuhan Kau juga memberkati keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Biarlah kehidupan mereka juga kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan, dan ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Bapa, kami juga mau serahkan untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia, mulai dari pimpinan tertinggi Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat di pusat sampai di daerah. Berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka akan memimpin dengan adil dan bijaksana. Berikan juga shalom, damai sejahtera bagi bangsa Indonesia, sehingga di Indonesia terjadi hal-hal yang baik. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga mau serahkan ya Tuhan untuk penanganan COVID-19 yang saat ini masih berlangsung ya Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan, sehingga dengan pertolongan Tuhan, segala hal yang sudah dilakukan akan mendatangkan kebaikan. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, COVID-19 ini dapat segera berakhir. Bapa Surgawi, kami juga serahkan untuk pekabaran Injil dimanapun berada ya Tuhan.
Biarlah banyak jiwa yang akan mendengar bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Pakailah gereja-gereja yang ada, pakailah gereja Betel Indonesia untuk dapat menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, mungkin masih banyak hal yang belum kami sampaikan, tetapi Tuhan sendiri yang menyempurnakan doa sembahyang kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu bersama dengan keluarga kami. Kami rindu memuliakan nama-Mu Bapa. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan bukan jalan kami. Hidup kami hadapan-Mu ya Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saya katakan bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali menjumpai Anda meskipun secara online seperti ini kita bisa beribadah bersama-sama dan bisa belajar firman Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Keluarga yang Melayani. Mari bersama-sama kita akan melihat Roma pasal 12 sebagai dasar pembahasan kita, bahwa kita semua adalah orang-orang percaya yang ditempatkan di dalam keluarga-keluarga, juga keluarga secara rohani, yaitu di dalam gereja Tuhan, di dalam tubuh Kristus, supaya kita bukan saja untuk diselamatkan, tetapi juga untuk melakukan sesuatu, untuk melayani Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari kitab Roma, kita bisa meyakini bahwa Tuhan adalah pribadi yang sudah membenarkan kita. Tuhan sudah membuat kita menjadi orang-orang kudus-Nya. Tuhan sudah memindahkan kita dari kegelapan kepada terang-Nya. Tuhan sudah membawa kita kepada kehidupan yang bukan saja mulia di hadapan-Nya, tetapi juga kehidupan yang penuh dengan gairah, karena kita mengisinya dengan persembahan terbaik kita bagi Tuhan. Saudara, kalau kita belajar kitab Roma, kita bisa membaginya secara sederhana ke dalam dua bagian. Kita bisa membaca Roma pasal 1 sampai dengan Roma pasal yang ke-11, dan kita akan menemukan di sana tentang apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Tetapi ketika kita membaca bagian yang kedua, pasal 12 sampai dengan pasal yang ke-16, kita akan menemukan bagian apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Bagian pertama bicara tentang apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Dan apa yang Dia kerjakan kalau kita bertanya seperti itu? Maka kita akan menjumpai, kita akan menemukan bagaimana kita yang berdosa. Sebagaimana Roma 3 ayat 23 katakan, tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang besar itu, kita dibenarkan bukan karena hukum Taurat, tetapi karena kita mempercayai, kita meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kemudian anugerah kasih karunia yang besar berlaku di dalam kehidupan kita. Kita dibenarkan oleh karena kasih karunia, dan karena kita dibenarkan, maka kita tidak dihukum lagi. Karena kita dibenarkan, kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Kita dibenarkan, kita bebas dari kuasa dosa di dalam kehidupan kita. Kita dibenarkan oleh Tuhan, kita memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itulah apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kemudian apa yang kita kerjakan bagi Tuhan sesudah Dia sudah mengerjakan hal yang besar itu di dalam kehidupan kita. Itulah pelayanan setiap kita. Saudara, kalau kita bicara soal pelayanan, kita tidak sedang berbicara tentang aktivitas gerejawi. Kita tidak sedang hanya berbicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan mimbar, segala sesuatu yang berkaitan dengan panggung, memimpin pujian, menjadi singer, pemain musik, berkhotbah, atau pelayanan-pelayanan gerejawi yang lain. Tetapi ketika kita sedang berbicara tentang pelayanan, kita sedang berbicara tentang seluruh kehidupan kita yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mereka yang dibenarkan karena iman sudah selayaknya memberikan diri untuk melayani. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama disebutkan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan seluruh milik kita, mempersembahkan semua yang ada di dalam diri kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan itulah yang berkenan kepada Allah sebagai sebuah persembahan yang sejati, sebagai sebuah kehidupan yang memuliakan namanya. Saudara, kalau kita diibaratkan sebagai seorang yang duduk di kursi terdakwa, lalu kemudian sang hakim mengetukkan palunya dan memutuskan bahwa kita dibebaskan dari segala tuntutan hukum oleh karena ada pribadi yang menanggung hukuman itu.
maka tentu saja kita adalah orang-orang yang sangat bersuka cita, berbahagia. Kita merasakan kemerdekaan, kita merasakan kebebasan dari hukuman. Dan kemudian kita pasti akan bertanya kepada Sang Hakim, siapa pribadi yang sudah menjamin, menanggung, membebaskan saya, mengambil tempat. Seharusnya saya yang dihukum, tapi orang itu yang dihukum, siapakah dia? Dan ketika Sang Hakim berkata Yesus Kristus, maka pasti kita akan memiliki keinginan yang besar untuk datang kepada Yesus Kristus Tuhan kita itu, berterima kasih, mengucapkan syukur. Dan apa yang dinyatakan di dalam Roma 12 ayat 1 itu, pasti akan mendorong kita, memberikan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan. Dan itulah ibadah kita yang sejati. Jadi sudah sepantasnya kita bukan menjadi orang percaya yang diam saja. Kita bukan menjadi orang percaya yang justru mendapatkan kesempatan untuk makin berbuat dosa karena kita dibenarkan. Tidak. Tetapi kita memiliki sebuah kerinduan yang besar. Karena saya sudah dibebaskan. Karena saya sudah dibenarkan. Karena saya sudah dimerdekakan. Karena saya sudah memiliki hidup kekal di dalam kehidupan saya. Maka saya harus mempersembahkan diri saya bagi Tuhan untuk melayani. Karena itu keluarga Tuhan, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, di keluarga kita masing-masing, mari kita mengambil kesempatan ini untuk melayani Dia, untuk memberikan yang terbaik bagi Dia, untuk tidak berdiam diri, untuk tidak puas dengan kekristenan kita yang seperti ini terus, tetapi kita mulai bertumbuh, kita mulai berkembang, kita mulai menunjukkan buah-buah kehidupan percaya kita kepada Tuhan, yaitu dengan melayani Dia. Nah, ada beberapa hal Bapak Ibu dan Saudara yang kita bisa pelajari dari Roma 12 tentang bagaimana kita bisa menjadi keluarga-keluarga yang melayani. Yang pertama, saya melihat kebenaran ini yang dinyatakan di dalam Roma 12 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, bahwa kita adalah orang-orang yang diperlengkapi oleh Tuhan untuk melayani. Jadi yang pertama kita bicara tentang perlengkapan pelayanan. Kita ada di dalam sebuah keluarga, kita ada di dalam sebuah tubuh Kristus, supaya kita semua diperlengkapi untuk melayani. Dan ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melayani Dia dengan berbagai macam cara, maka Dia bukan hanya menyuruh kita, Dia bukan hanya memberi perintahnya kepada kita, tapi Dia konsekuen dengan memberikan perlengkapan-perlengkapan yang kita pakai sebagai senjata untuk melayani, sebagai modal untuk melayani, sebagai sesuatu yang kita bawa di dalam pelayanan kita. Sehingga kita bukan seperti tentara yang terjun di tengah perang, tapi tidak membawa perlengkapan apapun, sehingga kemudian kita bisa ditembak, kita bisa kalah di situ. Tetapi kita memiliki kelengkapan-kelengkapan yang kita bisa pakai dan gunakan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca Roma 12 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, firman Tuhan menyatakan demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kita bisa melihat di dalam bagian ini bahwa ada karunia-karunia rohani sebagai perlengkapan perang kita dalam pelayanan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Mungkin kita dipanggil untuk karunia bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Bernubuat berarti menyampaikan kebenaran firman, bernubuat berarti menjadi penyambung lidah Tuhan,
Bernubuat berarti menegur. Kalau ada kekeliruan, kesalahan yang terjadi di dalam keluarga, di dalam gereja Tuhan, di dalam keluarga Allah. Karena itu setiap orang tidak dipanggil dengan karunia yang sama, tapi memiliki karunia yang berbeda-beda. Mungkin ada di antara saudara yang dipanggil untuk memiliki karunia bernubuat ini, menyampaikan pesan Tuhan, menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Lakukanlah itu sesuai dengan iman kita. Mungkin juga ada di antara kita yang dipanggil untuk melayani. Ada karunia seperti Marta, mempersiapkan segala sesuatu, menyibukkan dirinya untuk mempersiapkan mungkin makanan, mempersiapkan tempat, mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan yang lain, supaya pelayanan semua orang bisa berjalan dengan baik. Ada orang-orang yang dipanggil dengan karunia melayani semacam itu. Sebagian lagi dipanggil untuk menjadi pengajar. Baiklah dia mengajar, mengajarkan kebenaran, membawa orang-orang untuk memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui kebenaran Alkitab. Membawa orang-orang kepada pengertian-pengertian akan kebenaran yang lebih sistematis. Atau ada orang lain yang dipanggil untuk menasehati, menjadi counselor. Mungkin sebagian lagi dipanggil oleh Tuhan untuk membagi-bagikan sesuatu, menjadi pemimpin, menyatakan kemurahan. Yang perlu kita lakukan adalah kemudian menemukan apa panggilan kita, apa calling kita masing-masing di dalam kehidupan rohani kita. Sebagai orang percaya, sebagai anggota keluarga Allah, sebagai anggota tubuh Kristus. Selalu ada amunisi, selalu ada perlengkapan, selalu ada peluru yang Tuhan berikan kepada kita ketika Tuhan memberikan instruksi. Karena itu mari kita temukan dan kita gali karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan itu kepada setiap kita dengan sebuah tujuan akhir, mempermuliakan Tuhan melalui karunia-karunia yang dipercayakan kepada kita. Gali, temukan, kembangkan, dan semuanya itu kita persembahkan sebagai persembahan terbaik di dalam pelayanan kita masing-masing. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara bertanya, bagaimana caranya menemukannya? Sampai hari ini saya belum tahu calling saya belum tahu karunia rohani saya belum tahu panggilan saya sebagai apa. Bapak, Ibu, ada beberapa hal yang dicatat di dalam Roma 12 ayat 6-8 tadi. Mungkin kita bisa memperkayanya dengan 1 Korintus pasal 12. Atau Efesus 4 ayat yang ke-11. Dan kita menemukan di sana ada beberapa panggilan Tuhan. Ada calling khusus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin kita belum menemukan. Yang perlu kita lakukan adalah kerjakan saja semua hal yang kita bisa lakukan di dalam pelayanan. Lama-kelamaan makin mengerucut. Lama-kelamaan passion kita, beban kita yang paling berat, bagian mana yang paling kita nikmati akan kita temukan ketika kita mulai pelan-pelan mengerjakan semua hal itu. Kita akan menyortirnya, kita akan menemukan pada bagian ini rasanya saya kurang, mungkin bukan panggilan saya. Saya tidak dipanggil untuk mengajar karena mungkin ketika saya berbicara di depan orang-orang malah bingung, malah nggak ngerti apa yang saya omongkan. Dan ketika itu saya ulangi lagi, orang tambah pusing. Berarti itu bukan panggilan saya. Kalau saya memimpin, rasanya tidak ada orang yang mau ikutin saya. Tapi kalau si A, si B memberikan arahan, memberikan pimpinan, dia langsung diikuti. Orang-orang semacam itu bisa kita deteksi lebih awal. Mungkin karunia rohaninya adalah menjadi pemimpin. Karena itu mari kita gali, mari kita temukan. Mari kita bertanya kepada kakak rohani kita, mentor kita, orang yang dekat dengan kita, anggota keluarga kita. Pada bagian mana yang kita paling kuat ketika mereka merasakannya, ketika mereka melihat apa yang kita lakukan. Dan dari situ kita mulai bisa mengembangkannya di dalam pelayanan kita. Tuhan memberikan perlengkapan, dan itu tanggung jawab bagi setiap kita.
Masa kita diberi kepercayaan, masa kita diberi senjata, masa kita diberi alat, kita tidak gunakan, malah kita simpan, malah kita diamkan. Mari kita menjadi orang-orang seperti mereka yang dipercaya dengan 2 talenta, mereka yang dipercaya dengan 5 talenta, yang mengembangkannya, yang melipat gandakannya, yang terus mengeksplorasinya, sehingga Sang Tuhan disenangkan. Saya percaya kalau kita menemukan karunia rohani kita masing-masing, lalu berjalan di dalam karunia rohani itu ketika kita melayani, Tuhan sebagai pribadi yang memberikan dan mempercayakannya kepada kita akan disenangkan. Karena itu, pahami perlengkapan-perlengkapan rohani ini dalam pelayanan, supaya kita menjadi makin maksimal, supaya kita menjadi keluarga yang saling mempertajam satu dengan yang lain di dalam penggunaan karunia rohani ini. Dan kita bersama-sama di dalam keluarga itu maju bersama di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya perlengkapan dan itulah yang akan kita pakai untuk melayani Dia. Yang kedua, pelajaran yang saya dapatkan dari Roma 12 tentang keluarga yang melayani adalah berbicara tentang motivasi di dalam pelayanan. Kalau kita membaca Roma pasal 12, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita melihat di sini bahwa Rasul Paulus mendorong kepada jemaat untuk layanilah Tuhan. Tetapi layanilah Tuhan selalu dibungkus dengan kerajinan yang tidak boleh kendor, roh yang tetap harus menyala-nyala, sukacita, pengharapan, kesabaran, dan ketekunan yang harus selalu ada di dalam diri kita, yang harus selalu ada di dalam keluarga kita. Sehingga kita bisa bersama-sama melayani Tuhan, saling menguatkan, saling memotivasi, dan mendorong ketika kita ada di dalam pelayanan kita masing-masing sesuai dengan karunia rohani yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang mengajar kita tentang motivasi di dalam pelayanan. Apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita? Orang yang paling dekat yang bisa menanyakan, menegur, meluruskan adalah keluarga kita masing-masing. Kalau kita adalah seorang suami, maka peran istri, peran anak-anak. Kalau kita adalah seorang istri, maka peran suami dan peran anak-anak. Kalau kita adalah orang tua, maka anak-anak kita yang akan dipakai oleh Tuhan, anggota keluarga kita itu, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk meluruskan motivasi pelayanan kita. Saudara, mari kita lihat apa yang menjadi dasar, apa yang melandasi pelayanan yang kita lakukan. Karena kalau kita tidak memiliki motivasi yang tulus, motivasi yang murni, motivasi yang berkenan di hadapan Tuhan, dunia pelayanan adalah dunia yang sangat berat untuk kita hadapi. Tugas pelayanan adalah tugas yang sangat berat untuk kita selesaikan. Sebagian orang kemudian merasa frustasi ketika mereka ada di dalam pelayanan karena persoalan motivasi. Motivasinya tidak lurus, motivasinya tidak berkenan di hadapan Tuhan, motivasinya tidak kudus. Apa saja motivasi-motivasi yang bisa membuat pelayanan kita akhirnya mundur, yang bisa membuat kita frustasi di dalam pelayanan kita, Bapak Ibu? Yang pertama, demi kebutuhan eksistensi. Ada orang-orang yang melayani karena mau eksis, karena nggak enak kalau saya orang Kristen tapi kemudian hanya jadi jemaat awam biasa saja, tidak melakukan sesuatu. Saya harus tampil, saya harus muncul, saya harus dilihat orang, saya harus eksis. Itu sebabnya ketika dia melayani, ada sebuah usaha atau upaya supaya dia tetap bisa
dilihat oleh orang lain. Karena itu motivasi pelayanannya menjadi keliru, menjadi menyimpang. Dia kemudian mempublikasikan pelayanannya. Dia kemudian sangat terbeban untuk memposting pelayanannya supaya orang lain melihat. Kalau hal ini yang melandasi pelayanan kita, Bapak Ibu, maka lama-kelamaan kita akan menjadi kering, lama-kelamaan kita frustasi. Karena tidak setiap saat orang mengapresiasi, mengacungkan jempol atas apa yang kita lakukan di dalam pelayanan. Sebagian malah mencibir kita. Banyak lagi yang berusaha untuk menjatuhkan kita, menjelek-jelekan apa yang kita lakukan. Karena itu kalau kita mencari kesenangan orang lain dengan eksistensi diri kita akan gagal di dalam pelayanan. Kita akan mundur, kita akan kecewa karena kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Ada sebagian orang lagi yang frustasi karena melakukan pelayanan hanya semata-mata karena jadwal, karena tugas yang dibebankan kepadanya. Aduh, gak enak dengan gembala, gak enak dengan pemimpin, gak enak dengan ketua, koordinator, dengan ketua komisi, dengan pembimbing. Saya sudah dijadwal, saya sudah dikasih tugas. Kalau saya nggak lakukan, apa kata dunia, apa kata orang? Karena itu kemudian dia melakukan pelayanan, tetapi hanya karena tugas dan jadwal. Kalau datang tugas, kalau datang jadwal, dia mulai mengeluh di dalam hatinya, kok saya lagi, kok dapat jadwal lagi, kok orang lain bisa sebulan sekali, saya 2 minggu sekali, terlalu berat apa yang saya harus lakukan. Mulai membanding-bandingkan dengan apa yang orang lain kerjakan. Mereka lebih enak kayaknya, mereka lebih ringan tugasnya. Karena itu ketika pelayanan adalah sebuah jadwal, sebuah beban tugas, pada akhirnya kita akan melakukannya dengan bersungut-sungut. Motivasi kita menjadi keliru. Atau mungkin kita bisa menjadi frustasi di dalam pelayanan. Karena yang kita lakukan adalah usaha kita untuk membalas kebaikan Tuhan, membalas cinta kasih Tuhan, membalas pengorbanan Tuhan. Kelihatannya membalas cinta kasih Tuhan, membalas perbuatan Tuhan adalah sesuatu yang rohani secara motivasi. Tapi mari kita pikirkan lebih dalam. Apakah kita bisa membalas cinta kasih Tuhan? Apakah kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Apakah kita bisa membalas apa yang Dia sudah lakukan dan kerjakan buat setiap kita? Saudara, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bisa menyamai apa yang Dia sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena itu ketika kita berusaha untuk membalas cinta kasih Tuhan, cinta kasih kita seberapa? Kalau kita mau membalas kebaikan Tuhan, kebaikan kita sebesar apa? Kita tidak akan mungkin sampai pada bagian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai motivasi di dalam pelayanan? Motivasi pelayanan kita selayaknya adalah sesuatu yang digerakkan oleh kasih kita kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Karena itu kita melayani Dia. Kita menyayangi Dia. Karena itu kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mengasihi Dia. Karena itu kita rela untuk berkorban bagi Dia. Tanpa bermaksud bahwa apa yang saya lakukan akan menyamai apa yang Dia lakukan. Tidak. Tuhan tidak menuntut apa yang tidak kita punya. Tuhan tidak ingin kita memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. Tapi yang terbaik dari apa yang kita bisa lakukan bagi Tuhan, itu adalah kasih yang lahir dari dalam hati kita, yang terus mengalir, yang terus memberikan dorongan, motivasi, semangat di dalam pelayanan kita. Saudara, kalau kita punya kekasih di dunia ini, lalu kemudian kita jatuh cinta kepadanya, maka jarak, maka waktu, situasi dan kondisi bukan halangan bagi kita
untuk datang kepadanya, untuk bertemu dengan Dia. Samudra kan ku arungi, gunung kan ku daki. Ibaratnya seperti itu, saudara. Karena apa? Karena kita mengasihi. Jarak sejauh apapun kita tempuh karena kita mengasihi. Kalau orang digerakkan oleh kasih, dia rela berkorban. Dia rela melakukan sesuatu. Dia berusaha untuk mengerjakan yang terbaik demi pribadi yang dia kasihi. Saya percaya motivasi kasih adalah motivasi yang akan menggerakkan kita kepada pelayanan yang sejati yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Dan keluarga kitalah tempat menyemai kasih itu, tempat mempraktekkan kasih itu, tempat saling mendukung, mendorong satu dengan yang lain untuk melayani Tuhan di dalam kasih. Orang tua bisa mengingatkan kepada anaknya, kalau kamu melayani, jangan mencari kepujian manusia. Kalau kamu pelayanan, latihlah dirimu untuk tidak memuaskan semua orang, karena itu tidak akan mungkin. Upayakanlah supaya kasihmu mengalir dan kamu hanya menyenangkan satu pribadi, yaitu Tuhan. Kalau orang tua sudah mulai melenceng di dalam pelayanan, anak-anak bisa sentil sedikit, anak-anak bisa singgung sedikit. Ingatkan orang tuanya supaya kembali kepada jalur pelayanan tanpa motivasi-motivasi bagi diri sendiri, bagi orang lain. Satu-satunya pribadi yang kita senangkan adalah Tuhan di dalam pelayanan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melayani Dia, bukan dengan motivasi apapun, kecuali satu hal, karena kita mengasihi Dia. Yang pertama tadi kita berbicara tentang perlengkapan dalam pelayanan. Yang kedua kita bicara tentang motivasi dalam pelayanan. Dan yang ketiga, yang terakhir, Roma 12 mengajarkan kepada kita tentang sasaran pelayanan. Siapa yang kita layani? Orang seperti apakah yang menjadi sasaran pelayanan setiap kita? Kalau kita baca Roma 12 ayat yang ke-14, 17, dan ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Kalau kita melihat, maka ada kelompok-kelompok orang yang ketika kita melayani tidak setuju, tidak sepakat. Mereka menentang kita, mereka memusuhi kita, mereka berusaha untuk menganiaya kita. Dan itulah sasaran pelayanan kita. Kalau kita berharap bahwa pelayanan yang kita lakukan adalah sesuatu yang mulus-mulus saja, kita keliru. Kalau kita memikirkan pelayanan semua akan berjalan lancar karena orang yang kita layani akan manis-manis semuanya, kita tidak akan sampai pada bayangan kita itu. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan sudah mengatakan bahwa tantangan pelayanan kita, sasaran pelayanan kita adalah mereka yang tidak selalu senang, tidak selalu setuju dengan apa yang kita lakukan. Kebaikan-kebaikan kita bisa ditolak, tetapi lakukanlah terus kebaikan itu. Pelayanan-pelayanan kita bisa dicibir, lakukanlah terus pelayanan itu. Karena memang demikianlah dunia di tempat kita melayani. Sebelum kita ditolak oleh mereka, Yesus lebih dulu sudah ditolak. Sebelum kita dianiaya oleh orang-orang yang kita layani, Yesus telah terlebih dahulu mengingatkan kepada kita, akulah yang mereka tolak, bukan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, wilayah, lapangan, konteks pelayanan kita, sasaran pelayanan kita adalah orang-orang yang tidak semuanya setuju, senang dengan apa yang kita lakukan. Bahkan lebih banyak di antara mereka adalah orang-orang yang menganiaya kita. Tapi ayat 14 tadi berkata, berkatilah, jangan mengutuk. Tetap lepaskan berkat, tetap ucapkan ucapan-ucapan yang membangun, ucapan berkat bagi mereka yang menganiaya, bahkan bagi mereka yang mengutuki kita.
Kita tidak perlu membalasnya dengan kejahatan, dengan kutukan yang sama. Tapi mari kita doakan mereka. Mari kita balas kejahatan mereka dengan kebaikan. Lakukanlah apa yang baik, kata firman Tuhan ayat 17 tadi, bagi semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang-orang kepada kita memang mungkin merupakan refleksi dari penolakan. Tetapi yang kemudian kita lakukan adalah membalasnya dengan apa yang Tuhan ajarkan. Membalasnya dengan kebaikan. Membalasnya dengan nilai-nilai yang berbeda dengan apa yang mereka lakukan buat kita. Bahkan ayat yang ke-20 berkata, jika seterumu lapar, jangan kita kemudian bersuka cita di atas kelaparannya. Jangan kita bersuka cita di atas kehausannya. Tapi firman Tuhan berkata, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Bukan hak kita untuk menuntut balas. Tuhanlah yang akan membalas. Yang kita lakukan adalah mengerjakan apa yang Tuhan mau. Mengerjakan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Saudara, pelayanan sama sekali bukanlah sesuatu yang mudah. Pelayanan bukanlah sesuatu untuk mereka yang hanya bermalas-malasan saja. Pelayanan adalah sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh perjuangan, penuh pergumulan. Kadang-kadang kita menyertahinya dengan air mata. Kita mengeluh, kita menggerutu, kita berbeban berat di dalam bagian itu. Tetapi inilah yang memang Tuhan panggil untuk setiap kita. Jangan mundur di tengah jalan, jangan meninggalkan ladang pelayanan. Tapi mari kita terus berjalan di dalam panggilan Tuhan itu. Karena itulah yang mulia yang Tuhan ingin supaya kita terus lakukan. Ada kalanya mungkin di tengah jalan kita berkata, Tuhan cukup, saya sudah tidak kuat lagi. Tetapi hari ini mari kita kembali kepada panggilan mulia ini. Bukan saja kita diselamatkan, tetapi ketika kita dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya, menjadi sarananya, menjadi instrumennya, menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita ingat, kita diperlengkapi untuk melayani. Kita harus memiliki motivasi yang benar di dalam pelayanan. Dan kita melihat sasaran pelayanan kita yang sedemikian rupa. Tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang menguatkan kita, kita akan tetap maju melayani. Keluarga-keluarga Tuhan, mari saling mendukung, saling mendorong satu dengan yang lain untuk roh yang menyala-nyala, untuk roh yang berapi-api, dan tetap melayani Tuhan. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan. Biarlah Engkau yang memeteraikannya di dalam hidup kami masing-masing. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik dari firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati seluruh umat-Mu yang menyaksikan atau yang mengikuti ibadah ini dari manapun mereka berada. Biarlah kiranya urapan kuasa Tuhan yang akan bekerja dan membuat setiap kami memiliki kerinduan untuk melayani, memberikan hidup kami, dan mempersembahkannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bersama-sama kita akhiri ibadah kita. Kami katakan, kami bangga Tuhan, punya Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu.
Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita ini dan memohon Tuhan menyatakan berkat-Nya bagi setiap kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena kasih setia-Mu kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Meteraikanlah, teguhkanlah berkat-berkat rohani yang kami dapatkan, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar saja. Sekarang ya Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami, memohon kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan yang erat dan pengurapan baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal, kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya mari katakan, amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi